Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga harus tetap semangat walaupun kita belum bisa belajar secara tatap muka. Dan juga harus ingat pesan ibu 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun secara rutin. Sebelum melanjutkan ke materi, kita bahas dulu soal yang minggu lalu Ibu berikan, karena setelah Ibu koreksi ternyata masih banyak yang jawabannya kurang tepat. Langsung saja kita bahas ke nomor 1. Pertama-tama kita cari tahu dulu apa sih yang diketahui di soal. Nah, di sini kita punya tekanan sebesar 9,5 kali 10 pangkat 5 Pascal dan gaya atau F 4,75 kali 10 pangkat 4 Newton. Berapa luas permukaan balok tersebut? Yang ditanyakan adalah A. Nah, kita punya satu rumus yaitu P sama dengan F per A, di mana P sama dengan 9,5 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 4,75 kali 10 pangkat 4 per A. Sehingga di sini kita buat perkalian silang, 9,5 kali 10 pangkat 5 kali A sama dengan 4,75 kali 10 pangkat 4. Nah, kita dapat nih, berarti A-nya adalah 4,75 kali 10 pangkat 4 per 9,5 kali 10 pangkat 5 sama dengan kita buat penyederhanaan pecahan dengan cara dicoret, yaitu 4,75 sama 9,5 kita bisa coret sehingga sisa 2 di bawah, dan 10 pangkat 4 sama 10 pangkat 5 kita coret juga, sisa 10 di bawah, sehingga jadi A yang kita peroleh yaitu 1/20, atau kita buat desimal menjadi 0,05 meter persegi. Kenapa satuannya meter persegi, Bu? Karena kita pakainya Newton dan Pascal. Untuk soal nomor 2, di sini kita punya tabel tekanan hidrostatis. Kita disuruh untuk melengkapi. Berarti gampang aja nih, kita tinggal masukin ke rumus P sama dengan rho dikali G dikali H. Untuk memudahkan, kita tulis dulu diketahui di sini H sama dengan 10 cm, dan kita ubah dulu ke meter ya, kita samakan satuannya menjadi 0,1 meter. Kemudian rho-nya di sini 2000 kg per meter kubik. Juga ada gaya gravitasi bumi sebesar 9,807 meter per sekon kuadrat. Bisa kita bulatkan menjadi 10 untuk memudahkan dalam perhitungan. Nah, tinggal masukin deh tuh. P sama dengan 2000 dikali 10 dikali 0,1, sehingga didapat tekanan sebesar 2000 Pascal. Soal nomor 3, ini paling gampang ya. Sebuah benda akan terapung di dalam cairan jika berat jenis benda tersebut lebih kecil dari berat jenis zat cair. Hampir semuanya menjawab benar untuk soal yang nomor 3. Kemudian untuk soal nomor 4, di sini kita lihat ada tabel lagi dan kita harus melengkapinya. Sebelum menjawab, kita terlebih dahulu biasakan untuk menulis apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama di sini ada A1 sama dengan 3 meter persegi, F1 1000 Newton, A2 9 meter persegi. Yang ditanyakan adalah F2. Kita masukkan ke dalam rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini kita bisa masukkan F1-nya sebesar 1000 per A1 yaitu 3 sama dengan F2 yang dicari per A2 yaitu 9. Kita bisa buat perkalian silang atau bisa dengan cara dicoret seperti ini, sehingga F2 kita peroleh sebesar 3000 Newton. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Silakan perhatikan gambar pengangkutan air pada tumbuhan. Pertama-tama, air akan diserap oleh rambut-rambut akar,
Kemudian air masuk ke sel epidermis secara osmosis. Selanjutnya air akan melalui korteks. Dari korteks air kemudian melalui endodermis dan perisikal. Selanjutnya air masuk ke jaringan silem yang berada di akar. Setelah tiba di silem akar, air akan bergerak ke silem batang dan ke silem daun. Tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan seperti pada jantung manusia. Lalu, bagaimanakah air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Silahkan perhatikan gambar pergerakan air dari akar menuju daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis, sedangkan adhesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Selain itu, naiknya air ke daun disebabkan oleh adanya daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Penggunaan air oleh bagian daun tersebut akan menyebabkan terjadinya tarikan air yang berada pada bagian silem sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Sedangkan untuk pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis pada tumbuhan, kalian bisa lihat di gambar. Pengangkutan hasil fotosintesis yang berupa gula dan asam amino ini ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh plum. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari daun atau daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi ke bagian tanaman lain yang dituju atau daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem dan plum. Aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup yang kedua yaitu pada tekanan darah sistem peredaran darah manusia. Tekanan darah diukur menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter. Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Tekanan darah yang normal berkisar antara 120 per 80 mmHg. Angka pertama disebut angka sistol, menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Angka kedua disebut angka diastol, menunjukkan tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung, tepat sebelum bilik-bilik berkontraksi lagi. Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau bagian tubuh lainnya. Kalian bisa lihat alat untuk mengukur tekanan darah pada gambar. Juga ada cara bagaimana pengukuran tekanan darah yang biasanya dilakukan oleh dokter. Tekanan zat pada makhluk hidup yang ketiga yaitu tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Kalian bisa sambil lihat gambar ya. Nah, di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi. Difusi yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada bagian ini yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan oksigen dan tekanan karbon dioksida yang terlarut di dalam darah. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, karbon dioksida yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli, dan oksigen yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah.
Akibatnya, tekanan parsial oksigen dalam darah menjadi naik atau banyak mengandung oksigen. Dan tekanan parsial karbon dioksida dalam darah menjadi turun atau sedikit mengandung karbon dioksida. Darah tersebut selanjutnya menuju ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh. Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, oksigen dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan karbon dioksida dalam jaringan tubuh lebih besar dari kandungan karbon dioksida di dalam darah, sehingga karbon dioksida dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan oksigen dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Sekian materi untuk hari ini, silakan kerjakan soal latihan, dan untuk minggu depan kita akan membahas materi pada bab selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa dipelajari materinya ya sebelum kita bahas bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, and stay focused. Thank you for watching.